Jadi dia pengen tuju itu. Terus saya bilang, kan ada tempat lain. Enggak, saya pengennya situ, tapi udah dipakai. Terus dia jadi bingung sendiri. Kali ini saya akan kedatangan pasien seekor kucing yang dilihat dari fotonya sih cakep banget gitu ya, bulu-bulunya tuh cakep banget. Namanya Pilo, dia dipanggilnya Pio. Kata ownernya yang jadi masalah, dia suka pipis dan pup sembarangan gitu loh, terutama di sofa. Tapi akhir-akhir ini aja, kenapa ya dia jadi begini? Nah, apalagi dia punya teman baru namanya Sisu, dan ini seekor kucing juga. Kita lihat ya, kenapa bisa seperti ini dari si Pio. Iya, 4 tahun 3 bulan. Iya, biasanya lari-lari. Hai, mau ke sini? Sini. Kenalan dong, kenalan. Ih, cakep banget sih kamu. Ini kamu kucing apa harimau? Bulunya. Ini sih lucu coraknya. Dari kecil begini? Iya, jadi makannya keci. Terus kalau hilang juga kelihatannya orang tahu bahwa Ini pasti. makanya aku nomor telepon segala. Kalau yang kecil nggak suka keluar, ada dari bayi emang di rumah kan. Udah steril ya? Udah steril. Suka pipis di sofa, kadang pup. Jadi 2 tahun belakangan nggak pernah kejadian. Tapi pernah waktu itu kejadian pertama kali dia di sofa, saya lagi keluar kota. Jadi cuma ada mbak. Dia pipis di sofa itu. Iya. Kemudian kita balik terus udah nggak ada pembantu, jadi beneran saya ngurus dia sendiri nih. Sempet off, nggak itu di pasir gitu kan. Dia agak risian, emang resikan gitu. Resik, kita bilangnya dia. Nah terus kita ngambil itu kan si gadok lagi satu, karena kan dia suka kabur. Aku pikir apa dia butuh teman. Ya itu kejadian lagi nih, 5 bulan off dia bisa di pasir, terus tapi pup di pasir. Tapi kalau pipis di sofa, tapi once dia kumat kadang enggak. Ya. Oke, coba nanti ngobrol ya sama dia. Pio sering tidur dan kurang aktif. Apakah karena sakit? Jadi sih bangun kok tidur terus, sedangkan dia dulu sih apa karena udah umurnya apa saya nggak paham sih. Tapi dia memang tidurnya milihnya di kamar kakak, di anak saya tuh dia tidur situ. Tapi beberapa belakangan ini pengennya di kamar saya tuh, dia sampai malam. Enggak apa-apa, santai aja. Siang kadang masuk. Pokoknya ada spot tertentu, malam juga masuk. Ada bahkan dia berdua dua-dua di kamar, ada spot-spotnya sendiri. Iya. Tapi kalau dia lagi bete sama yang kecil, dia yang keluar. Atau saya gantian, yang kecil dikeluarin, dia di dalam tidur pules. Tapi kalau siang seringnya memang gitu, tidur di kamar anak saya atau di spot tertentu kayak di atas printer tiba-tiba, atau di atas meja. Dia senangnya yang di tempat-tempat tinggi. Tapi yang memang mau tidur, waktunya makan. Iya. Yang ketiga, Pio nyaman nggak main sama Sisu? Iya, Sisu itu yang kecil. Umur berapa ya Sisu? 1 tahun 2 bulan ya kira-kira. Oke, ya saya ngobrol dulu ya sama si Pilo atau Piu. Oke, jadi gini, waktu pas ngobrol sama dia sih dia lebih ke jealous aja sih dengan kehadiran si Sisu itu. Jadi dia cari perhatian aja sama ownernya, sama ibu tuh dia
cari perhatian, mulai dibilang gitu. Kemudian kalau soal pup, dia merasa kalau tempat pasir yang pengen, jadi dia pengen tuju itu. Terus saya bilang, kan ada tempat lain. Enggak, saya pengennya situ, tapi udah dipakai. Terus dia jadi bingung sendiri. Ah, gimana ya? Ah, biasa aku terus cari-cari tempat. Kayaknya nyaman di sofa. Kalau dia udah mau, please aku udah tahu nih, dia Iya. akan di situ. Tapi kalau ada aku, dia nggak akan naik ke atas sofa itu. Iya. Dia muter kan, tapi dia takut dia mampet kan ya. Iya. Dibawalah ke pasir itu, nih, lari lagi. Oke, yang sini ya. Ini udah dibersihin, udah dilap gitu. Iya. And then dia udah akhirnya ngambek ke jendela keluar tuh duduk. Nanti kita ke atas nggak ada orang, udah deh. Pasti Mbak bilang nih ada Bekas di dia sofa. pipis Bu. Di sofa itu. Jadi sofanya sekarang saya tutup plastik, udah ada kayak spray lagi yang anti air gitu. Jadi kalau kita mau nonton ya diangkat gitu. Iya. Tapi spotnya dia di situ, nggak yang tempat lain, udah di Iya. situ aja. Emang dia kan spotnya nggak berantakan gitu. Oke. Jadi karena sebenarnya Iya, cari perhatian itu, dan kalau memang tahu bahwa itu pipisnya dia angkat aja, ditunjukin kenapa di sini gitu. jadi Kan diangkat gitu iya biasa diangkat, ya. kenapa di sini? Iya harus berulang. Jadi dia tahu, oh nggak boleh di sini. Ibu marah kalau kamu pipis di sini gitu. Ya, itu saya coba influence dia sih untuk yakinin dia bahwa kamu di rumah tuh berdua disayang. Itu dulu nih. Karena bagi dia ada sesuatu yang hilang di situ. Kan biasanya kayak mas saya tidur siang Iya. di kaki semua di pasir itu digigitin kaki. Dia sekarang jadi risih gitu loh, takut Kok ibu baunya lain? Iya. Jadi semua emang kayak ibunya saya gitu. Terus makanya dia beralih ke anak saya, kali ini anak saya kan sekolah ya. Iya. Jadi gitu, kalau udah pio langsung anak saya pulang ngejar tuh di kakinya mulut gitu. Dia jelas sih kayaknya ya. Iya, rasa jelas di situ. Saya pertama-tama sih hanya saya influence dia bahwa yakinin bahwa semua disayang sama ibu, saya bilang gitu. Meskipun kamu tahu bahwa iya, tapi ada yang berbeda perlakuan ibu ke dia, kayak dia merasa dia berbeda gitu. Mungkin pada saat itu ibu lebih lagi sayang nyayang si Sisu gitu ya, Jadi sama sekarang Sisu. kita ngumpet nih, kalau mau ngelus yang ini. Iya. Tapi udah bilang sama Mbak, bilang semua orang kan lagi main ini kan main kecil yang ini banget kayak orang gitu, bisa dia bisa berdiri bisa apa, jadi kan Iya. semua gitu kan. Nah, Mbak sampai dibilang Mbak jangan ini dulu iniin dia terus ya. Iya. Ini juga diajak ngobrol. Nah, ada satu hal yang ibu mungkin nggak paham ya, bahwa di antara mereka saling ngobrol, Bu. Iya. Jadi kalau ya sisunya ngeledekin, bocorin. Iya. Itu. Kemudian rasa sakit itu nggak ada sih, nggak ada. Anak ini oke Jadi dia aja. kayak stres, kayak garu-garu gitu, dan dia seneng banget mandi. Jadi sering keluarnya si hairball itu Iya. dibandingin yang kecil mulai jarang. Itu rasa sakit oke aja, cuma suka males aja kalau kalau pas lagi bosan di rumah. Kenapa kok bosan di rumah? Ya kalau lagi bosan itu kenapa? Owner sibuk sendiri kita. Jadi kita ada di rumah, tapi kita lagi sibuk, nggak perhatiin dia. Itu dia sebel. Makanya dia bersuara. Iya. Kemudian apalagi ditinggalin pergi lah. Ya dia nggak itu kan. Kalau pergi udah di dapur kita pulang ya masih dia nunggu. Itu. Harus dia dulu yang ditegur. Betul. Dia minta diprioritaskan yang Tapi ketiga. kalau dia kabur mungkin dia juga cari perhatian juga ya. Kalau dia kabur dia bosan di rumah aja. Pengen lihat. Karena anak ini tipenya emang explore cat. Iya betul, dari kecil. Dia ini anak explore cat dan suka pengalaman-pengalaman baru. Makanya berada di atas tuh merasa, wih keren ya dia. Dia merasa superior banget gitu ketika di atas. Iya benar. Gitu. Dan apalagi kan dilihat dari sejarahnya awal ketemunya aja. Kan ketemu di atas mobil itu. Iya, itulah dari si Pio.
Walah, ternyata si Pio ini waktu pas saya ajak ngobrol, ya udah terbuka bagaimana dia itu jealous banget sama si Sisu. Tapi si Pio ini juga nggak bisa apa-apa ya. Ya dia lebih memilih ya udah nggak milih berantem. Memang di antara mereka berdua suka cekcok juga. Cuma dari jealousnya ini akhirnya dia cari perhatian sama owner. Nah, teman-teman mungkin tahu juga bagaimana dan merasakan juga ketika ada piaraan kita cari perhatian begitu, akhirnya bentuknya pipis atau pup di sembarang tempat. Nah, inilah yang dilakukan oleh Pio. Maka tadi saya coba untuk influence dia bagaimana mengubah perilaku ini, karena pasti maminya nggak suka kalau Pio pipis sama pup di sofa, dan bagaimana harus mengkoreksinya. Tadi sudah saya sampaikan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube ini ya. Oke, bye.